Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Arfiansyah Pratama dari kelas Akuntansi 4502. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum Islam, yaitu materi dari mata kuliah Pendidikan Agama dan Etika Islam. Sumber hukum dalam Islam dibagikan menjadi tiga. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan yang ketiga ada ijtihad. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang tiga hal itu. Pengertian Al-Quran secara bahasa memiliki arti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Lalu secara istilah Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sejarah turunnya Al-Quran. Melalui malaikat Jibril, Al-Quran sebagai wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu tengah bertempat di Jabal Nur, Gua Hira. Saat itu Rasulullah berusia 40 tahun, 6 bulan, 8 hari menurut tahun Komariah. Awal turunnya Al-Quran ini diawali dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa nuzul Al-Quran di tanggal 17 bulan Ramadan. Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, serta 6.666 ayat ini diturunkan secara berangsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nama lain dari Al-Quran ada yang saya tulis ada 12. Yang pertama ada Al-Kitab, kitab yang tertulis, ada Al-Huda, petunjuk, ada Al-Furqan, pembeda, ada Ar-Rahmah, artinya rahmat, ada Ar-Ruh, roh, ada Asyifa yang artinya obat, ada Al-Haq yang artinya kebenaran, lalu ada Az-Zikru yang artinya pemberi peringatan, ada An-Nur yang artinya cahaya, Al-Burhan yang artinya bukti kebenaran, dan Al-Bushra yang artinya berita gembira. Lalu isi kandungan dari Al-Quran. Lalu ada akidah yang memiliki arti ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Lalu ada ibadah. Ibadah adalah taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya melalui lisan daripada Rasulnya. Lalu yang ketiga ada akhlak. Tingkah laku lahiriah yang diperbuat oleh seseorang secara spontan sebagai cerminan hati seseorang yang menciptakan hubungan baik antar pribadi dan antar masyarakat dengan sesamanya. Lalu ada hukum yang meliputi dua hal, yaitu sholat ibadah, yaitu seperti sholat, puasa, mengaji, zakat, dan haji. Lalu ada muamalah, hukum seperti hukum keluarga, jinayah, politik, dan ekonomi. Lalu ada juga lagi sejarah, yaitu semasa lampau manusia, baik berhubungan dengan peristiwa politik, sosial, ekonomi, maupun gejala alam. Lalu yang terakhir ada dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains. Seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Lalu fungsi dari Al-Quran sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad, petunjuk bagi sebagian manusia, sumber pokok agama Islam, peringatan dan pembelajaran bagi manusia, lalu dan akhir penyempurna kitab terdahulu. Hadis. Hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan pertujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Klasifikasi hadis berdasarkan kualitas. Yang pertama ada hadis sahih, yaitu hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit atau cacat. Lalu yang kedua ada hadis hasan, yaitu hadis yang memenuhi syarat sebagai hadis sahih, tetapi
kualitas keakuratannya, salah seseorang atau beberapa orang rawinya berada di bawah kualitas rawi hadis sahih. Lalu ada hadis doif, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis. Lalu ada hadis qudsi, yaitu hadis yang suci diberikan dari Allah kepada nabi-nabinya melalui ilham dengan ungkapan beliau sendiri. Lalu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan al-taqid, berfungsi menetapkan atau menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Lalu ada bayan al-tafsir, yaitu berfungsi sebagai penjelasan atau interpretasi kepada ayat-ayat yang tidak mudah dipahami. Lalu ada lagi bayan al-taksil al-am, itu berfungsi sebagai keterangan yang mengeluarkan atau mengecualikan suatu masalah dari makna umum ayat. Lalu ada bayan al-tayin yang berfungsi menentukan mana yang dimaksud di antara 2 atau 3 perkara yang mungkin dimaksud oleh Al-Quran. Lalu ada bayan al-tashri, yaitu berfungsi menetapkan hukum yang lebih eksplisit sesuai dengan perintah yang ada dalam Al-Quran. Lalu yang terakhir ada bayan nasakh, yang berfungsi menggantikan suatu hukum atau menghapuskannya. Ijtihad. Menurut bahasa berasal dari kata al-jad atau al-juhd yang berarti kesusahan dan at-taqat, kesanggupan dan kemampuan. Menurut istilah, ahli usul fikih dikhususkan untuk menggerakkan segenap kemampuan dalam rangka mencari dugaan kuat dari hukum syara. Syarat mujtahid, yaitu mengetahui dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan, mengetahui yang berhubungan dengan kesahihan hadis, kedhaifannya, mengetahui nasikh dan mansukh, dan tempat terjadinya ijma, lalu mengetahui bahasa Arab dan usul fikih, terakhir memiliki kemampuan untuk kokoh dalam menggali hukum dan dalilnya. Fungsi ijtihad yaitu untuk pertama menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawir seperti hadis ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak dipahami. Lalu yang kedua, mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai kias, istihsan, dan maslahah mursalah. Baik, itu saja materi tentang sumber-sumber hukum Islam yang dalam video ini. Kesimpulannya adalah sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran dapat disempurnakan oleh hadis dan juga ijtihad. Jadi mereka saling berkegantungan. Itu saja presentasi dari saya di video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kesalahan pengetikan, terjadi error, itu di luar kemampuan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.